Mangga, Ibu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Ya, Pak, saya haturkan terima kasih ya sudah mengeluangkan waktunya. Hari ini kebetulan jadwal pertemuan coaching ya, iya mingguan. Bu. Ya, bagaimana? Apakah semua berjalan dengan lancar, Pak? Ya Bu, mungkin saya bertemu dengan Ibu ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu terkait permasalahan yang saya alami di kelas saya Bu. Baik, Pak. Apapun itu, mari kita bicarakan di sini ya. Sebelumnya saya ingin mengetahui dulu nih, permasalahannya tentang apa ya, Bu? Ya, Pak. Dan tujuan dari pembicaraan kita apa ya, supaya obrolan kita kali ini jadi bisa lebih terarah gitu ya? Iya Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin di sini yang membuat saya agak kecewa ya terhadap siswa-siswi saya ketika kemarin saya melaksanakan penilaian harian Bu ya. Iya. Saya kira anak-anak sudah memahami atau sudah paham tentang materi yang saya ajarkan minggu kemarin sehingga pada hari terakhirnya saya melaksanakan penilaian harian tapi ternyata banyak siswa yang nilainya itu rendah Bu, sangat jauh, bahkan ada yang jauh di bawah KKM, Bu. Nah, Oh, seperti itu, Bu, di kelas saya, Bu. Nah, itu oh, yang menjadi permasalahan saya. Jadi saya berharap, oh saya pikir anak-anak sudah paham tentang materi yang saya sampaikan, tapi ternyata dari hasil penilaian harian ternyata hanya satu orang, Bu, yang di atas yang dapat nilai 90. Yang lainnya itu 60, 50, bahkan ada yang sampai 30 Bu nilainya. Seperti itu Bu masalah yang saya alami. oh. Emangnya itu nilainya, kalau KKM-nya berapa, Pak? Ya kalau di saya itu KKM-nya 65 Bu. Oh, Yang gitu. sudah saya tetapkan itu 65 Bu. Jadi yang diharapkan Bapak, anak nilainya berapa? Ya mungkin minimal 70% anak itu di atas KKM mungkin Bu. Bahkan mungkin sampai ambang batas KKM Bu. Yang saya harapkan anak itu dapat nilai di atas KKM gitu Bu. Ya, baik, Kak. Sebenarnya sih kalau masalah nilai kalau itu tidak jadi masalah ya, Pak, ya. Mungkin itu yang jadi masalah itu harusnya cara anak apakah itu mengerti atau tidak ya. Dan mungkin anak-anak itu tidak apa, tidak tahu harus berapa mungkin nilainya yang harus dia capai. Apakah Bapak sudah memberitahu kepada murid tentang berapa yang target yang diinginkan oleh KKM dari pembelajaran itu? Ya Supaya anak mungkin jadi semangat gitu. di awalnya mungkin Bu ya saya tidak menjelaskan kepada anak itu nilai KKM karena mungkin di awalnya saya berpikir pasti anak-anak mampu, pasti anak-anak bisa ya. Tapi ternyata saya tidak mengukur kemampuan mereka dari proses pembelajarannya supaya anak-anak dapat meraih nilai sesuai KKM, Bu. Oh, emangnya pembelajaran apa ya, Pak, itu? Belajar materi apa yang disampaikan itu? Yang kurangnya Ya untuk muatan IPA, Bu, muatan ilmu pengetahuan alam yaitu tentang sistem pencernaan manusia, Bu. oh, gitu. Kalau metodenya yang Bapak berikan, metode apa? Ya, mungkin yang saya lakukan yang pertama itu dengan ceramah, yang kedua itu saya juga menyelipkan Bu sedikit menggunakan media audio visual Bu, memberikan tayangan kepada anak-anak tentang materi yang saya sampaikan gitu Bu. Mmm, terus, bagaimana sikap anak-anak ketika Bapak memberikan, metode seperti itu, metode ceramah atau apa tadi?
audio Iya, visual, Bu, video dengan visual. memberikan tayangan ya. Iya, bagaimana sikap anak-anak dalam menerima pembelajarannya? Ya, mungkin ketika audio visual ya, Bu, ya, atau menggunakan video itu siswa banyak yang tertarik, namun di akhir pembelajaran ya ketika saya bertanya, kira-kira sudah paham, ada yang mau bertanya, anak-anak diam gitu, Bu. Saya kira mungkin diamnya itu paham, Bu. Nah, sehingga saya menyangka, anak-anak tidak ada yang bertanya. Saya sangka mungkin saya kira anak-anak sudah paham tentang materi yang saya sampaikan, sehingga saya berani melaksanakan ulangan, Bu. Nah, namun ternyata nilainya itu rendah, Bu. Oh, begitu. Jadi karena Bapak sudah bertanya dan anak-anak diam itu, jadi menganggap mereka sudah Paham. paham ya. Iya, iya, Terus, Bu. setelah mengetahui itu, apakah ada cara lain supaya Bapak mengetahui apakah anak itu sudah paham atau tidak? Ya, mungkin itu ya kesalahan saya, Bu, ya. Hanya karena mereka saya ditanya, "Anak-anak sudah paham?" "Paham." "Ada yang mau bertanya?" "Tidak." Saya kira mereka betul-betul paham, Bu. Nah, mungkin salah satu caranya sebelum melakukan penilaian harian secara tertulis, ada dulu tes lisan mungkin, Bu, atau semacam kuis, Bu, ya. Ya, betul Semacam betul, iya. kuis agar anak-anak bersemangat untuk mempelajari materi yang telah saya sampaikan gitu, Bu. Ya. Ya, baik sekali itu rencana Bapak, ya. Kemudian kalau setelah melakukan kuis, apa yang akan, Bapak lihat dari nilai supaya anak itu mendapat nilai yang baik? Apakah dari perorangan atau dari keseluruhan? Ya mungkin kalau kuis kan tidak bisa perorangan ya, Bu, ya. Iya iya Mungkin random mungkin ya. iya iya. Nah, dari apa yang saya sampaikan mungkin saya bisa bertanya dari yang siswa yang pintar, Oke, lalu yang saya anggap siswa yang sedang, ke iya, siswa yang mmm, kurang mungkin. Nah, ketika siswa yang kurang juga dapat menjawab, berarti bisa mencakup pemahaman di seluruh kelas, mungkin seperti itu, Bu, ya? iya iya. Iya, sip, Pak, baik. Terus kalau begitu, kira-kira ya keberhasilan kalau dengan melakukan kuis, kira-kira di angka berapa ya, Pak, akan Ya tercapainya ya nilai saya harap sih nilai anak-anak dapat terentang ya sekitar 70-80% anak-anak mendapatkan nilai di rentang 70, Bu. ya, Itu sip, juga sudah cukup mungkin, Bu, ya. ya iya. Lalu untuk membuktikan efektivitas tersebut, apakah sudah dilakukan apa, percobaan atau perencanaan untuk melakukan kuisan itu? Ya Kuis mungkin untuk nilai. kemarin-kemarin saya belum melaksanakan, Bu. Mmm, Ya, mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba me mendesain pembelajaran itu diselingi dengan kuis-kuis, Bu, baik di tengah pembelajaran maupun di akhir pembelajaran, supaya anak-anak itu dapat terangsang untuk bukan hanya menyimak, tapi memahami materi yang saya sampaikan, Bu. baik, Pak. Sip, Pak. Jadi kesimpulannya Bapak untuk memperbaiki anak supaya nilainya lebih meningkat, jadi akan menggunakan kuis ya, Pak? Iya, iya, Mmm, bukan kuis, Bu. iya iya, sip. Jika memang kondisinya demikian, bisa juga Bapak akan melakukan rencana apa lagi supaya lebih Ya, meningkat? mungkin karena tetap ya dari hasil penilaian harian itu juga kan berbentuk tulis ya, Bu, ya. Ya, Mungkin untuk perbaikannya saya akan melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan, Bu. iya, bagus, Pak, bagus. Ya, apa hikmahnya dari melakukan remedial atau pengayaan nih, Mbak? Ya, salah satunya mungkin saya dapat menganalisis, Bu, kelemahan materi yang tidak kurang atau yang kurang dipahami oleh anak, Bu. Misalkan tentang fungsi-fungsi dari organ nama dan fungsi dari organ pencernaan manusia. Nah, karena mungkin mereka hanya menonton saja, saya akan mencoba pembelajaran dengan menerapkan metode percobaan, Bu, yaitu menggunakan apa apa itu, torso mungkin, Bu, ya, menggunakan torso, anak-anak
bukan hanya menonton video, tapi juga dapat menyentuh langsung bendanya dan menjelaskan juga ini namanya misalkan lambung. Nah, lambung ini fungsinya untuk apa? Bukan hanya setelah tayangan, mungkin saya akan mengajak mereka juga pergi ke laboratorium. Tapi kalau di saya di AC mungkin tidak ada laboratorium ya Bu ya. Iya Mungkin iya. pajangan-pajangan yang ada di perpustakaan Bu. Iya 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 Saya iya. akan mengajak mereka pergi ke perpustakaan untuk mengamati, Bu. Bukan hanya menonton, tapi mengamati dengan menggunakan ponsel organ-organ tubuh manusia yang termasuk ke dalam sistem pencernaan manusia, gitu, Bu. Wah, hebat Pak, rencana Bapak sudah semangat sekali ya, luar biasa. Kira-kira dalam waktu kapan Bapak akan melakukannya? Ya mungkin secepatnya, Bu, karena ini kan saya juga bukan dikejar ya maksudnya, saya ingin juga anak-anak paham tentang materi yang lainnya sehingga mungkin saya akan laksanakan minggu depan, Bu. Dengan membuat dulu skenarionya, skenario yang terbaik dengan RPP yang baik mungkin dengan menggunakan skenario yang baik, mudah-mudahan tujuan perbaikan saya dalam pembelajaran kepada siswa itu dapat tercapai, Bu. Ya. Apakah Bapak membutuhkan perlengkapan alat alat peraga untuk melaksanakan rencana Bapak itu? Atau apakah Bapak membutuhkan pihak lain untuk membantu Bapak? Ya tentu saja mungkin, Bu, saya membutuhkan pihak lain karena pertama itu untuk apa, membawa media pembelajaran baik di kelas maupun di perpustakaan ya, karena kalau tidak anak-anak namanya anak-anak SD ya, kadang-kadang jadi mainan itu alat-alat itu. Nah, kalau tidak dibantu mungkin saya akan kewalahan sehingga saya akan meminta bantuan kepada teman saya, guru PJOK Bu, guru olahraga yang kebetulan dia mau gitu membantu saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan saya rencanakan ke depannya. Iya sih. Kalau sudah ada rencana yang apakah sudah dihubungi Kak, teman-teman yang akan membantu Bapak atau sudah dikondisikan belum? Ya mungkin besok saya akan mencoba menyusun dulu skenarionya, selanjutnya saya akan mengkomunikasikan dengan rekan-rekan guru yang lain untuk bisa membantu saya dalam menerapkan rencana ke depannya saya itu. Iya sip, bagus Pak. Lalu Ya. bagaimana nanti Kak, Bapak dapat mengukur keberhasilan nilai jadi tercapai sesuai dengan harapan Bapak? Ya mungkin dari prosesnya Bu ya, dari prosesnya setelah itu juga dari proses remedial saya akan mencoba memberikan kembali kepada mereka soal dengan tingkat kesulitan yang sama tapi dalam bentuk yang berbeda. Mudah-mudahan mereka dapat lebih memahami materi yang saya sampaikan. Sip, sudah baik sekali itu rencana Bapak ya. Seandainya masih ada misalkan peserta yang nilainya di bawah KKM ya Pak, Ya, apa yang akan Bapak lakukan? ya mungkin saya akan melaksanakan kembali eh, menurunkan mungkin grade soalnya tapi dalam jenis yang sama tapi grade atau tingkat kesulitan soalnya diturunkan sehingga mereka mampu memahami materinya dengan soal yang lebih mudah. Iya betul sekali ya, saya setuju dengan rencana Bapak. Karena bagaimanapun siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda ya Pak. Ada Ya, yang, betul. cepat apa, menerima materinya, ada yang lambat, ya. Ya Apakah mungkin ada Bu, terima kasih Bu karena saya sudah dapat berbincang dengan Ibu sehingga saya merasa lega terhadap permasalahan yang saya alami minggu kemarin Bu. iya, sip. Ya, jadi bagaimana Bapak berkomitmen dengan rencana tersebut ya? Siap Bu, insya Allah siap Bu. Ya, karena Bapak sudah berkomitmen sangat baik ya, sepertinya dalam coaching hari ini cukup sekian ya Pak? Ya, Apakah masih ada lagi? cukup Bu, cukup Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya, alhamdulillah kalau sudah cukup ya. Mudah-mudahan, minggu depan kita bisa melaksanakan lagi dan bisa bertemu lagi dengan Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Pak. Semangat, Bu.